Film dibuka dengan memperlihatkan Katniss yang termenung di tepi danau sambil memegang busur dan anak panahnya. Ia refleks mengarahkan anak panah ke arah Jel yang diam-diam datang dengan alasan mengejar kalkun yang menjadi buruannya. Hari itu adalah hari di mana Katniss akan kembali meninggalkan Distrik 12 untuk memulai tur kemenangan. Semenjak pulang ke distrik setelah kemenangannya di Hunger Games, hubungan Katniss dengan Jel memburuk karena kecemburuan. Jel yang cemburu akibat hubungan Katniss dan Peeta selama berada di dalam kompetisi Hunger Games masih belum menerima itu semua, meski Katniss bersikeras bahwa apa yang dilakukannya hanya akting semata untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Setelah berbicara pada Jel, Katniss pergi ke rumah Haymitch untuk mengingatkannya tentang jadwal tur mereka. Katniss lalu pulang ke rumahnya dan Presiden Snow sudah menantinya untuk menunjukkan rekaman di mana ia dan Peeta bersiap untuk memakan beri beracun. Kedatangan Presiden Snow itu ternyata untuk menegur Katniss yang dianggap telah membangkang dan menghina Kapitol serta kepemimpinannya. Apa yang diperbuat Katniss telah memantik banyak pembangkangan di beberapa distrik dan tentu saja menciptakan kerusuhan di mana-mana. Presiden Snow memberikan ancaman agar Katniss mau bekerja sama meredam pemberontakan itu dengan caranya. Tur Katniss dan Peeta pun dimulai setelah melakukan salam pembuka dari Distrik 12 yang ditampilkan di acara televisi sebagai tanda permulaan. Dari lubuk hatinya, Katniss tidak bisa menikmati perjalanan tur mereka yang menurut Evie akan berisi banyak perayaan dan pesta. Peeta coba memahami Katniss. Ia berkata bahwa mereka bisa menjadi teman baik dan saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Harapan Peeta adalah ia dan Katniss bisa bekerja sama dalam melakukan tur itu hingga selesai. Mereka tiba di Distrik 11 dengan keadaan yang sangat berbeda. Katniss bahkan melihat lambang Mockingjay berwarna merah di dinding terowongan kereta. Seolah sedang ada pemberontakan, keamanan di Distrik 11 sangat ketat dan begitu banyak penjaga yang berada di area kedatangan mereka. Distrik 11 adalah kampung halaman Trace dan Rue, dua orang yang menyelamatkan Katniss sekaligus Peeta. Katniss tak mampu bicara selama memandangi wajah Rue yang tampil di layar besar di hadapannya. Maka Peeta mewakilinya, mengucapkan penyesalan dan ucapan terima kasih kepada orang-orang di Distrik 11 atas jasa yang telah Trace dan Rue lakukan untuk menyelamatkan hidup mereka. Jasa yang tidak mungkin lagi bisa mereka bayar dengan apapun. Ketika Peeta menyelesaikan pidatonya dan berbalik, ternyata Katniss mau angkat bicara. Ia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan temannya sendiri. Ucapan Katniss memantik simpati seluruh orang di Distrik 11 yang mengangkat 3 jarinya dan mulai bersiul seperti burung Mockingjay. Tindakan itu membuat satu orang dibunuh oleh petugas karena dianggap telah memancing pemberontakan. Katniss berontak, berharap bisa menyelamatkan orang-orang di Distrik 11, tetapi Haymitch menahannya dan meminta ia berpikir jernih. Mereka harus menyelesaikan tur tersebut hingga tiba di Kapitol untuk menjadi pelatih para tribut baru. Haymitch menegaskan bahwa mereka tidak boleh membuat kekacauan lagi dan hanya boleh berpidato sesuai teks yang dibuat oleh Evie. Tak ada pilihan bagi Katniss dan Peeta. Meski harus membohongi hati sendiri, mereka tetap melakukannya. Berakting seolah semua keadaan terkendali di bawah kendali Presiden Snow. Melihat bahwa usaha pengalihan mereka tidak berhasil, Katniss mencetuskan ide lain yang cukup berani, yaitu membuat setting pernikahan antara dirinya dan Peeta untuk meredam berita pemberontakan. Mereka tiba di Kapitol dan disambut dengan pesta perayaan atas keputusan pernikahan yang dibuat Katniss dan Peeta. Saat mereka sedang berdansa, Evie memperkenalkan mereka pada pria bernama Plutarch Hevesby yang menggantikan Sanessa Cranch sebagai kepala pembuat pertandingan Hunger Games. Ketika Katniss berdansa dengan Plutarch, ia menangkap maksud terselubung dari pengajuan Plutarch sebagai kepala pembuat pertandingan. Belum sempat Katniss menanyakan maksudnya, dansa itu harus selesai karena Presiden Snow telah datang. Dalam penyambutan yang disampaikan oleh Presiden Snow, Katniss sadar bahwa ia sedang disindir sekaligus diancam oleh Presiden Snow. Tengah malam, saat berada di kereta, Katniss yang terbangun dari tidurnya tanpa sengaja melihat di layar monitor mengenai keadaan di beberapa distrik yang sedang melakukan pemberontakan. Situasinya kacau. Sementara itu, di Kapitol, Presiden Snow dan Plutarch sedang membuat rencana untuk melenyapkan Katniss. Distrik 12. Ketakutan mulai disebar oleh petugas kedamaian. Distrik 12 dihancurkan dan diserang. Jel yang berusaha menolong orang lain justru mendapat hukuman cambuk di alun-alun. Katniss berusaha menghentikannya, tetapi ia justru hampir mati karena komandan pasukan berusaha membunuhnya dengan pistol. Haymitch datang di waktu yang tepat. Ia menghentikan konflik itu dan berhasil membuat Jel terbebas dari hukuman cambuk. Jel dibawa ke rumah Katniss dan diobati oleh Prim.
Keesokan harinya ketika Katniss mengumpulkan salju, Prim mengajaknya bicara dan berkata bahwa semua orang telah memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik jika mereka berani berjuang. Rencana Plutarch yang licik mulai dijalankan. Ia menuruti keinginan Presiden Snow yang ingin melenyapkan seluruh pemenang agar tidak ada lagi pemberontakan. Di Hunger Games yang ke-75 akan diadakan Quarter Quell yang dilaksanakan setiap 25 tahun sekali. Para tribut akan dipilih dari para pemenang yang ada di setiap distrik. Itu membuat Katniss, Peeta, sekaligus Haymitch menjadi geram. Mereka berencana untuk menyelamatkan satu sama lain di pertandingan Quarter Quell tersebut. Di hari pemulihan, 3 orang dari distrik 12, Katniss, Peeta, dan Haymitch dibawa ke alun-alun untuk menentukan siapa yang akan ikut dalam pertandingan. Untuk tribut perempuan, jelas Katniss lah yang akan turun di kompetisi. Sementara untuk tribut pria, nama Haymitch yang dipanggil. Tetapi dengan cepat Peeta mengajukan dirinya dalam kompetisi tersebut. Salam 3 jari diangkat oleh para warga distrik. Peeta pun melakukannya, diikuti oleh Katniss. Kedua orang itu langsung dibawa oleh petugas kedamaian menuju kereta tanpa diperbolehkan mengucapkan selamat tinggal. Evie menaruh simpatinya pada Katniss dan Peeta. Ia membantu mencari informasi tentang permainan yang sama sekali berbeda dengan Hunger Games ke-74. Haymitch masih menjadi mentor mereka dan memberikan taktik untuk menyelamatkan diri. Haymitch menyuruh keduanya mencari sekutu untuk bertahan hidup. Ia menjelaskan keahlian masing-masing tribut terpilih yang akan menjadi lawan mereka di arena. Di parade tersebut, nama Katniss terus diteriakkan oleh orang-orang yang hadir secara langsung. Ia punya banyak penggemar, namun hingga saat itu belum memiliki sekutu. Di hari pelatihan, Katniss dan Peeta berusaha mencari sekutu yang tepat untuk mereka. Katniss sangat berhati-hati dan mencari orang-orang yang dirasa aman untuk diajak bekerja sama. Ketika Katniss latihan memanah, sebagian tribut melihat aksinya dan itu memudahkannya dalam mendapat orang-orang yang mau bersekutu dengannya. Di hari pelatihan individu, Katniss melakukan perlawanan kembali setelah melihat lukisan Rue yang mati di lantai. Ia mengambil balon berbentuk manusia dan menuliskan nama Senesa Crane di sana, lalu menggantungnya agar Plutarch melihat. Malam harinya, Katniss tampil di acara talk show dengan menggunakan gaun pengantin yang diminta oleh Presiden Snow. Gaun yang telah dirancang oleh China itu tampak menawan dengan warna putih. Tetapi ketika Katniss berputar, gaunnya berubah menjadi warna hitam dan membentuk gaun dengan sayap burung. Itu adalah lambang Mockingjay, lambang pemberontakan. Selain Katniss, Peeta pun membuat kekacauan yang sama. Ia berkata bahwa mereka telah menikah secara rahasia dan kini Katniss sedang mengandung anak mereka. Penonton yang hadir berteriak agar pertandingan itu dibatalkan dan acara menjadi riuh. Pernyataan itu membuat seluruh tribut ikut menyatakan pemberontakannya terhadap Capitol. Meski begitu, kompetisi tetap berlangsung. Keesokan pagi, kompetisi dimulai. Katniss pergi bersama China menuju arena. Ketika Katniss masuk ke tabung, China diserang oleh petugas kedamaian dan dibawa atas perintah Presiden Snow. Katniss sangat histeris melihatnya, namun tidak bisa lagi keluar dari tabung yang membawanya menuju arena yang kali ini berlokasi di tepi pantai. Katniss menceburkan diri ketika game dimulai dan bergegas mengambil busur. Ia bersekutu dengan Finnick dan Max, lalu melarikan diri ke hutan setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan. Ketika mereka menelusuri belukar untuk mencari tempat bersembunyi, tiba-tiba Peeta tidak sengaja menebas pembatas yang membuatnya tersengat. Ia langsung tidak bernafas dan menyebabkan Katniss panik. Finnick berusaha membantunya dengan memberi nafas buatan, hingga akhirnya Peeta kembali sadar. Mereka kemudian memutuskan naik ke atas pohon, memantau situasi dan membuat rencana untuk mengalahkan sisa tribut yang ada. Hari hampir gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat dan berjaga bergantian. 8 orang telah gugur hari itu. Haymitch mengirimkan mereka keran air supaya keempatnya dapat minum dan bertahan. Tengah malam, meriam berbunyi 12 kali dan kilat menyambar-nyambar di satu titik yang dapat terlihat jelas oleh Katniss dan Finnick. Mereka tidak tahu apa artinya itu dan memilih untuk mengabaikannya. Ketika semua orang tertidur dan Katniss berjaga sendirian, kabut turun menghampirinya. Katniss menyentuhnya dan menyadari bahwa itu beracun. Ia berteriak menyuruh yang lain untuk lari sementara dirinya menahan sakit di tangannya yang terbakar. Di tengah kegelapan malam, mereka berlari sekuat yang mereka bisa. Namun, kabut itu mengenai mereka juga. Teriakan terdengar. Max mengorbankan dirinya dan menyuruh Finnick terus berlari. Mereka terkepung kabut beracun itu hingga akhirnya terguling ke daratan yang lebih rendah. Ketika Katniss berpikir mereka tidak akan bisa melarikan diri lagi,
kabut itu menghilang begitu saja dan mereka selamat. Tak jauh dari tempat mereka, ada sebuah kolam yang bisa menyembuhkan luka-luka terbakar di tubuh. Katniss membasuh tangan dan wajahnya yang terluka lalu menyuruh Peeta dan Finnish melakukan hal yang sama. Selesai mengobati diri, mereka kembali mencari senjata dan mengumpulkan persediaan air. Namun, tiba-tiba segerombolan primata liar yang menyerang mereka. Ketiganya berusaha melawan sambil melarikan diri ke pantai. Peeta yang terus-menerus diserang akhirnya dibantu oleh Morphing yang selama ini bersembunyi di balik pohon. Namun justru Morphing lah yang menjadi sasaran para primata itu hingga akhirnya ia sekarat. Katniss dan Peeta membawanya ke pantai, menenangkannya hingga ajal menjemput. Beberapa menit berselang, pesawat datang untuk membawa jasad Wiress ke Capitol. Saat mereka memutuskan untuk beristirahat di pantai dan menunggu, semua teriakan terdengar. Dari hutan, tampak beberapa pohon yang nampak roboh dan air menerjang dari atas. Tak lama, 3 orang keluar dari hutan. Sekutu mereka bertambah. Wiress yang shock terus berkata TikTok dan membuat Katniss akhirnya mengerti bahwa arena mereka bergerak seperti jam. Mereka berusaha menemukan jalan keluar dan menyelamatkan diri bersama. Namun, mereka tiba-tiba diserang. Karang tempat mereka berdiri tiba-tiba berputar sangat kencang, berusaha menjatuhkan siapapun yang berada di atasnya. Ketika Katniss terlempar, putaran itu baru berhenti. Mereka memutuskan untuk menepi ke pantai dan mengatur strategi lain. Namun tiba-tiba burung Jabberjay mengalihkan perhatian mereka dengan menirukan suara-suara dari orang yang mereka kenal. Burung-burung ilusi itu menyerang dan membuat keduanya syok berat. Mereka baru tenang 1 jam kemudian, lalu kembali ke pantai dan menyusun rencana lagi. Tanpa sepengetahuan mereka, rencana itu didengar oleh Plutarch yang bersiap menggagalkannya. Peeta dan Katniss berbicara tentang keputusan yang mempertaruhkan nyawa. Hanya akan ada 1 orang yang hidup. Peeta ingin itu adalah Katniss. Malam harinya mereka bersiap untuk memulai rencana. Katniss dan sekutunya menelusuri hutan untuk sampai di pohon yang menjadi pusat listrik. Tim dibagi menjadi 2. Katniss dan Peeta harus berpisah. Namun, mereka tiba-tiba diserang. Itu memancing kecurigaan Katniss dan umpan Plutarch seolah berhasil. Ia menginginkan Katniss menyerang teman-temannya sendiri. Katniss sudah mengarahkan busurnya ke Finnish, namun niatnya diurungkan. Katniss menemukan jalan keluar lain ketika pusaran badai terbentuk. Ia melepaskan anak panahnya ke langit dan merusak sistem. Arena kompetisi hancur dan Katniss diangkut keluar oleh kapal. Peeta dibawa ke Capitol, sementara Katniss akan dibawa ke distrik 13 untuk memimpin pemberontakan. Katniss sempat memberontak dan harus disuntik penenang karena merasa dibohongi. Ketika sadar, Giles sudah bersamanya dan menceritakan bahwa distrik 12 sudah musnah akibat Presiden Snow. Dendam Katniss pun mulai membara. Lalu, film pun selesai. Lebih menarik dan menegangkan dari film pertamanya, Catching Fire yang masih menampilkan sosok Katniss dengan api perlawanannya harus menghadapi musuh-musuh baru yang jauh lebih hebat. Namun musuh-musuh itu justru menjadi sekutunya untuk melawan Presiden Snow yang ingin memusnahkan mereka. Ketika kompetisi itu pada akhirnya membuat kekuatan dan harapan Katniss menjadi lebih kuat untuk meraih kehidupan yang lebih layak dan adil bagi semua orang di Panem. Pemberontakan yang Katniss lakukan menjadikan semua rakyat menjadi lebih berani merebut apa yang sudah seharusnya menjadi hak mereka. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini.